Hari itu, matahari bersinar terik di langit Jakarta. Udara panas, menyengat, membuat siapapun ingin segera masuk ke tempat ber-AC. Di tengah hiruk pikuk ibu kota, berdiri megah sebuah hotel bintang 5 bernama Grand Tenera Palace. Gedung tinggi dengan arsitektur modern klasik itu menjadi simbol kemewahan dan status sosial tinggi. Para tamu yang datang selalu disambut dengan karpet merah, senyum ramah resepsionis, dan minuman dingin yang menyegarkan. Namun, di salah satu sudut lobi yang sejuk dan elegan, duduklah seorang pria parubaya bernama Tono. Pakaiannya sederhana, kemeja polos yang sudah agak lusuh, celana bahan gelap, dan sepatu kulit yang tak lagi mengilap. Wajahnya berkeringat, dan tas lempang coklat yang usang tergantung di bahunya. Tono duduk diam, tenang, sambil melihat ke sekeliling lobi yang ramai. Sesekali, ia mengangguk kecil, seakan sedang menilai sesuatu dalam diam. Orang-orang lalu lalang di sekitarnya, sibuk dengan koper dan ponsel, tak memedulikannya. Namun, sorotan tajam datang dari seorang satpam hotel bernama Budi. Budi adalah satpam senior. Sudah bekerja lebih dari 5 tahun di hotel itu. Ia bangga dengan seragamnya dan sering merasa sebagai penjaga eksklusif untuk para tamu elit dari balik meja security. Budi memperhatikan Tono sejak tadi. Ia merasa ada yang tidak pas dalam pikirannya. Pria seperti Tono tak mungkin tamu hotel. Pakaian tidak meyakinkan, tidak membawa koper, tidak bicara dengan resepsionis, duduk diam seperti sedang numpang ngadem. Budi pun berjalan mendekati Tono. Langkahnya mantap, wajahnya penuh kecurigaan. "Permisi Pak," katanya dengan nada agak tegas. "Bisa saya bantu?" Tono menoleh dan tersenyum kecil. "Oh, tidak perlu. Saya hanya duduk sebentar." Budi tidak langsung percaya. "Maaf Pak, tapi area ini khusus untuk tamu hotel. Kalau Bapak hanya mampir untuk berteduh atau ngadem, kami mohon untuk tidak berlama-lama di sini." Tono masih tenang. "Saya paham Pak, tapi saya memang ada urusan di sini. Kalau memang tamu hotel, boleh saya lihat kartu kamar atau bukti reservasi Bapak?" Tono menghela napas pelan. "Saya tidak menginap di sini malam ini, tapi saya sedang melihat-lihat." "Melihat-lihat?" Budi mengangkat alis. "Maaf Pak, hotel ini bukan tempat untuk melihat-lihat kalau tidak ada urusan jelas. Mohon untuk keluar dari area lobi." Beberapa tamu mulai memperhatikan percakapan itu. Resepsionis melirik ke arah mereka, tetapi tampak enggan ikut campur. Budi berdiri tegak, berharap Tono segera berdiri dan pergi. Namun Tono tetap duduk. Tatapannya mulai berubah. Bukan marah, tapi lebih seperti seseorang yang sedang menimbang. Akhirnya, ia berdiri perlahan, mengeluarkan ponsel dari tasnya, dan menghubungi seseorang. "Iya, tolong hubungkan saya dengan Pak Leonard di kantor pusat," katanya singkat di telepon. Budi menyipitkan mata, tak mengerti apa yang sedang. Beberapa menit kemudian, seorang pria berkemeja rapi dengan name tag bertuliskan Ronaldo, manajer hotel datang tergesa-gesa. "Selamat siang, Pak Tono," sapa Ronaldo dengan nada gugup dan penuh hormat. "Maaf sekali, saya terlambat menyambut. Ada yang bisa kami bantu?" Budi langsung menoleh dengan bingung. Ia baru pertama kali melihat manajernya begitu gugup menyambut seseorang berpakaian sederhana. "Pak Ronaldo," kata Tono tenang, "saya barusan mendapat sambutan istimewa dari salah satu staf Anda. Sepertinya saya perlu mempertimbangkan ulang pendekatan pelayanan hotel ini." Ronaldo terlihat pucat. "Maaf Pak, maaf sekali. Kami tidak tahu." Tono menoleh ke Budi. "Bapak ini menilai saya dari baju saya, padahal saya sedang meninjau pelayanan hotel sebagai pemegang saham utama. Tapi ternyata lobi hotel yang megah ini tak cukup besar
Untuk hati yang sempit, suasana langsung hening. Budi terdiam, wajahnya memucat. Ronaldo hampir kehilangan kata-kata. Tono melirik jam tangannya. Nanti sore, saya akan panggil perwakilan pusat untuk evaluasi layanan pelanggan. Mohon staf Anda disiapkan. Tanpa kata lain, Tono melangkah menuju lift eksekutif, meninggalkan semua orang dalam diam yang panjang. Di balik penampilannya yang sederhana, ternyata Tono adalah orang penting di balik kemegahan hotel itu. Dan semua yang menilainya sebelah mata akan segera menyadari kesalahannya. Suasana kantor pusat Grand Tenera Group di lantai 23, gedung perkantoran Jakarta Selatan terlihat tegang pagi itu. Biasanya, ruang rapat utama hanya digunakan untuk membahas ekspansi bisnis atau laporan tahunan. Namun hari ini, suasananya jauh berbeda. Sebuah agenda mendadak dikirim malam sebelumnya. Hanya tertulis singkat, evaluasi pelayanan cabang Grand Tenera Palace, hadir wajib, manajer operasional, HRD, dan satpam terkait. Waktu pukul 09.00 WIB, pemimpin rapat, Bapak Tono, pemegang saham prioritas. Semua yang menerima undangan itu saling berbisik di grup internal. Siapa sebenarnya Bapak Tono ini? Kenapa sampai manajer hotel bisa terlihat begitu panik semalam? Ronaldo, manajer Grand Tenera Palace, datang lebih awal dari biasanya. Ia tampak tidak tenang. Matanya kurang tidur, dasinya miring dan tangannya gemetar saat membuka pintu ruang rapat. Di belakangnya, Budi, satpam yang kemarin bersitegang dengan Tono, juga datang. Wajahnya pucat, seperti orang yang sedang berjalan menuju ruang sidang. Pukul 09.00 tepat, pintu ruangan terbuka perlahan. Semua orang berdiri spontan. Masuklah Tono dengan penampilan yang sama seperti kemarin. Kemeja polos, celana sederhana, dan tas selempang coklat. Tak ada jas mewah, tak ada penampilan mencolok, tapi aura tenangnya membuat ruangan terasa lebih dingin dari AC yang menyala. Silakan duduk, kata Tono. Suaranya datar, namun tegas. Semua langsung duduk. Tak ada suara selain bunyi pendingin ruangan. Tono membuka map kecil berisi beberapa lembar kertas. Ia tidak buru-buru berbicara. Ia biarkan suasana hening sejenak. Baik, katanya akhirnya. Saya akan langsung ke pokok masalah. Semua menegakkan badan. Kemarin saya datang ke Hotel Grand Tenera Palace. Hotel yang kita bangun dengan nilai miliaran rupiah. Bukan sebagai pemilik saham, tapi sebagai orang biasa. Tujuannya sederhana. Menilai pelayanan dari sudut pandang tamu yang tidak kelihatan istimewa. Ia berhenti sejenak, matanya menatap Ronaldo dan Budi secara bergantian. Dan yang saya dapatkan, tuduhan, penilaian dangkal, perlakuan diskriminatif, hanya karena saya tidak datang dengan setelan jas atau koper mahal. Ronaldo membuka mulut, ingin menjelaskan, tapi Tono mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. Grand Tenera bukan sekadar bangunan indah. Ia dibangun dengan filosofi bahwa semua tamu adalah raja. Bahkan mereka yang hanya sekadar masuk dan duduk. Karena kadang tamu yang paling sederhana membawa pesan yang paling besar. Suasana makin tegang. HRD yang duduk di pojok mulai mencatat. Cepat, saya ingin tanya pada Budi, kata Tono pelan. Apa yang membuatmu yakin bahwa saya bukan tamu hotel kemarin? Budi gugup. Suaranya gemetar saat menjawab, maaf Pak, saya hanya menilai dari penampilan. Pak Sonia hotel membawa koper, terlihat lebih rapi. Saya khawatir Bapak hanya numpang masuk. Tono tersenyum tipis. Masalahnya, kau tidak bertanya baik-baik, kau langsung mengusir. Padahal aku sudah katakan, aku sedang melihat-lihat. Seharusnya kau bisa konfirmasi ke resepsionis atau menawari bantuan, bukan menuduh. Budi menunduk dalam. Dan Anda, Pak?
Ronaldo, lanjut Tono. Kali ini menatap sang manajer. Kenapa saya baru ditanya kehadirannya setelah saya menyebut nama saya dan menelepon kantor pusat Ronaldo Terdium? Tak ada jawaban yang bisa memperbaiki situasi itu. Tono menutup mapnya. Begini, saya tidak ingin membuat ini menjadi drama panjang, tapi saya juga tidak ingin budaya semacam ini terus ada di hotel kami. Standar pelayanan tidak boleh mengenal tampang atau penampilan. Ia lalu menoleh ke perwakilan HRD. Saya minta pelatihan ulang untuk semua satpam dan staf lobi, termasuk resepsionis. Harus ada sesi tentang empati dalam pelayanan. Budi, saya minta kamu cuti sejenak untuk mengikuti pelatihan intensif. Bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu butuh belajar ulang tentang siapa yang seharusnya dilayani dengan hormat. Budi hanya mengangguk lirih. Pak Ronaldo, lanjut Tono, evaluasi kinerja Anda akan dikaji ulang bulan depan. Saya ingin laporan pelayanan tamu yang lebih manusiawi, bukan sekadar efisien. Setelah itu, Tono berdiri, merapikan map kecilnya. Sebelum keluar, ia berbalik dan berkata, kalian harus ingat, orang yang paling sederhana bisa saja punya pengaruh paling besar. Karena tidak semua yang datang ke hotel mewah itu datang dengan koper. Kadang mereka datang dengan harapan untuk diperlakukan sebagai manusia, bukan dicurigai sebagai masalah. Lalu ia melangkah keluar, meninggalkan ruang rapat yang masih membeku dalam diam. Satu pelajaran besar tertinggal di ruangan itu. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Dan sejak hari itu, standar pelayanan Grand Tenera Palace berubah total, dimulai dari sebuah kesalahan kecil yang membuka mata banyak orang. 2 hari setelah rapat evaluasi itu, suasana di lingkungan Grand Tenera Palace perlahan berubah. Mulai dari resepsionis, petugas kebersihan, hingga barista di coffee shop hotel. Semuanya membicarakan satu nama, Tono. Katanya dia pemegang saham. Utama Lau, bisik salah satu housekeeper saat menyapu koridor. Padahal waktu itu, duduk di lobi kayak orang nganggur saat barista. Masih tidak percaya, ternyata dia yang punya separuh hotel ini. Lebih dari separuh, katanya. Sambung bellboy. Bahkan direksi pusat pun hormat sama dia. Informasi itu menyebar cepat. Bukan hanya di lingkungan hotel, tapi juga sampai ke media internal jaringan Hotel Grand Tenera Group. Sebuah email resmi dikirim dari kantor pusat berjudul Refleksi Pelayanan Kasus Penilaian Sepihak di Grand Tenera Palace. Isinya cukup jelas, mengajak semua staf untuk tidak mengulang kesalahan serupa, memperlakukan semua orang dengan empati dan kesetaraan. Bahkan dalam email itu ada kutipan langsung dari Tono. Orang tidak datang ke hotel hanya membawa koper. Kadang mereka membawa harapan, cerita, atau sekadar ingin merasa layak. Sementara itu, di sisi lain, Budi menjalani pelatihan intensif. Ia dikirim ke pusat pelatihan khusus di luar kota, di mana ia diajarkan bukan hanya teknik keamanan, tapi juga pelajaran penting tentang kerendahan hati dalam pelayanan. Pada awal pelatihan, Budi merasa berat hati. Ia merasa dipermalukan. Tapi pelatihnya, seorang mantan general manager hotel yang kini menjadi konsultan pelayanan, membuka pikirannya. Kau tahu, Budi, kata sang pelatih suatu pagi, kesalahanmu kemarin itu bukan karena kau jahat, tapi karena kamu lupa satu hal penting dalam pekerjaan ini. Apa itu, Pak? Apa itu, Pak? Tanya Budi, penasaran. Kamu terlalu sibuk menjaga hotel, sampai lupa menjaga hatimu sendiri. Budi terdiam. Kata-kata itu mengena seperti petir di siang bolong. Selama pelatihan, ia mulai menyadari betapa sempit pandangannya dulu. Ia teringat semua tamu yang pernah ia tatap sinis, semua orang yang pernah ia abaikan, hanya karena penampilannya tidak sesuai standar hotel bintang 5. Di hari kelima pelatihan, ia menuliskan
sebuah surat pendek yang ia titipkan ke kantor pusat untuk diberikan ke Tono. Kepada Bapak Tono yang saya hormati, saya tidak akan membela diri. Saya sadar, saya telah menilai Bapak dari kulit luar. Saya menyesal, bukan hanya karena Bapak adalah orang penting, tapi karena saya sadar kalau Bapak bukan siapa-siapa pun, saya tetap tidak berhak mengusir orang dengan cara seperti itu. Terima kasih telah membuat saya melihat kesalahan saya. Saya akan kembali bekerja bukan hanya dengan seragam, tapi dengan hati yang lebih terbuka. Hormat saya, Budi. Sementara itu, Tono kembali menjalani harinya dengan tenang. Ia bukan tipikal orang yang suka tampil di depan kamera atau difoto di papan jajaran komisaris. Ia lebih memilih bergelenjelan diam di sudut hotel-hotel yang ia miliki, menyamar sebagai tamu biasa, memperhatikan bagaimana manusia memperlakukan manusia lain. Di sebuah sore, ia duduk di kafe kecil di lantai dasar hotel. Seorang pelayan muda menghampirinya dengan senyum tulus dan bertanya, "Selamat sore, Pak. Mau duduk di sini? Boleh saya bantu carikan tempat yang lebih nyaman?" Tono tersenyum. "Di sini saja tidak apa-apa," jawabnya. "Yang penting pelayanannya hangat, bukan kursinya." Pelayan itu tersenyum dan membungkuk kecil. Sebelum pergi mengambilkan air mineral dan menu, Tono menatap keluar jendela. Jakarta masih sibuk seperti biasa, tapi hatinya merasa lebih tenang. Ia tahu pelajaran yang ia coba tanamkan mulai tumbuh di hotel yang megah ini. Kini orang-orang belajar melihat lebih dari sekadar penampilan. Mereka mulai belajar menyapa dengan hati, bukan hanya dengan protokol. Dan semua itu berawal dari satu kejadian kecil. Ketika seorang pria sederhana hanya ingin duduk sejenak dan diberi tatapan curiga, tapi ia tak marah. Ia memilih mengajarkan dengan cara yang membuat banyak orang membuka mata. 2 bulan telah berlalu sejak insiden di lobi Hotel Grand Tenara Palace. Perubahan mulai terasa di segala sudut hotel, tak hanya dari sistem, tetapi juga dari cara orang-orangnya bersikap. Resepsionis kini tidak lagi hanya tersenyum untuk tamu yang membawa koper mewah. Satpam menyapa lebih sopan kepada siapapun yang masuk, bahkan kepada driver ojek online yang sekadar mengantar makanan. Sementara itu, Tono tetap menjalani perannya dari balik layar. Ia memang tidak menyukai sorotan. Baginya, kekuasaan dan jabatan bukan alasan untuk dihormati. Justru, sikap tuluslah yang membedakan pelayanan biasa dengan yang luar biasa. Suatu pagi yang mendung, Tono kembali datang ke hotel itu. Tapi kali ini dengan tujuan berbeda. Ia tidak datang untuk menilai. Ia hanya ingin menikmati hari-hari tuanya dengan tenang. Ia membawa satu tas kecil, mengenakan kemeja batik sederhana, dan topi abu-abu yang biasa ia pakai sejak muda. Tak ada mobil mewah. Ia datang dengan taksi online dan menuruni pintu depan seperti tamu lainnya. Saat ia melangkah ke lobi, suasana tampak berbeda dari kunjungan sebelumnya. Musik instrumental lembut terdengar, dan aroma kopi menyambut dari arah barista. Tapi yang paling terasa adalah sikap ramah para staf yang kini menyambut siapapun, bahkan seseorang seperti Tono yang datang dengan pakaian biasa. "Selamat datang di Grand Tenara Palace, Pak," sambut resepsionis wanita dengan ramah. "Apakah Bapak sudah memiliki reservasi? Atau ingin kami bantu proses check-in sekarang?" Tono tersenyum. "Sudah ada reservasi atas nama Tono." Seketika, wajah resepsionis itu berubah sedikit gugup. Ia memeriksa komputer dengan cepat. "Benar, Pak. 1 malam di kamar suite ke 1602. Terima kasih. Sudah kembali ke hotel kami," ucapnya sambil menunduk sopan. "Petugas kami akan mengantar Bapak ke kamar." Seorang bellboy menghampiri Tono, membawa troli kecil meski tas Tono hanya satu. Bukan karena dibutuhkan, tapi sebagai bentuk pelayanan. Saat mereka berjalan ke lift, seorang pria mengenakan seragam satpam berdiri di
di sisi lorong. Ia tegak, dengan wajah yang tidak asing. Dialah Budi. Kini Budi kembali bertugas, namun dengan wajah yang berbeda, lebih tenang, lebih hangat. Dan ketika matanya bertemu dengan Tono, ia tersenyum, lalu menghampiri. "Cepat, Pak Tono," ucapnya, pelan tapi penuh tulus. Tono mengangguk. "Bagaimana kabar Budi?" "Jauh lebih baik, Pak. Terima kasih atas pelajaran besar itu." Tono menepuk bahu Budi, pelan. "Kau punya potensi besar, Bud. Jangan pernah anggap rendah pekerjaanmu, tapi jangan juga anggap rendah siapapun yang datang di depanmu." Budi mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Saya takkan lupa, Pak." Mereka bersalaman, lalu Tono melanjutkan langkahnya menuju lift. Di dalam hati, Tono merasa lega. Ia tahu pelajaran yang ia tanamkan tidak sia-sia. Kamar suite 1602 memiliki pemandangan langsung ke arah kota Jakarta yang sibuk. Dari jendela besar, gedung-gedung menjulang tampak seperti miniatur. Tono duduk di sofa, memandangi jalanan di bawah. Suara kendaraan samar terdengar, namun tidak mengganggu ketenangannya. Ia membuka buku catatan kecil, tempat di mana ia biasa menulis pikiran dan pengalaman. Jangan pernah remehkan orang yang datang dengan pakaian biasa, sebab bisa jadi mereka datang untuk mengubah cara pandangmu selamanya. Tono menulis kalimat itu perlahan, sebuah pengingat kecil, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Pukul 17.00, ia turun ke restoran hotel untuk makan malam. Kali ini ia tidak makan di ruang VIP. Ia duduk di pojok seperti tamu-tamu lain, menikmati nasi goreng dan teh hangat. Seorang pelayan muda menghampirinya sambil membawa tisu tambahan. "Pak Tono, saya pernah dengar cerita tentang Bapak," ucap pelayan itu dengan hati-hati. "Saya cuma ingin bilang terima kasih, karena sejak itu suasana kerja di sini jadi lebih nyaman. Kami lebih dihargai." Tono tersenyum. Ia hanya menjawab pelan, "Kamu bekerja dengan hati, dan itu sudah cukup membuat dunia ini jadi lebih baik." Malam itu, Tono kembali ke kamarnya. Ia menutup jendela, mematikan lampu, dan berbaring dengan tenang, bukan sebagai pemilik saham, bukan sebagai pengamat, tapi sebagai seorang tamu biasa yang akhirnya merasa diterima. Dan di hotel mewah itu, seseorang yang sederhana akhirnya mendapatkan yang ia cari sejak awal. Perlakuan manusiawi, bukan karena siapa dirinya, tapi karena hatinya. Pagi hari di Grand Tenera Palace itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit di luar kamar tahun 1602 tampak mendung dan embun menempel di jendela tinggi kamar suite tempat Tono menginap. Ia bangun pelan, mengenakan sweater abu-abu, lalu duduk di kursi dekat jendela, menikmati teh hangat yang baru diseduh oleh pelayan kamar. Tono membuka tas selempangnya, mengambil sebuah amplop lusuh yang sudah agak menguning. Di bagian depan tertulis dengan tulisan tangan rapi, "Untuk Tono, jika suatu hari kau ingin kembali mengingat siapa dirimu." Itu surat lama, sangat lama. Surat itu diberikan oleh seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidup Tono, almarhum kakeknya. Seorang pria tua sederhana yang bekerja sebagai penjaga pintu hotel kecil di masa lalu. Tono membuka surat itu perlahan. Aroma Curtis, tua menyeruak, membawa ingatan kembali ke masa kecilnya di kampung. Isi surat itu berbunyi, "Tono kecil, jika suatu hari kamu menjadi orang penting, orang besar, ingatlah bahwa dunia tidak akan mengukur siapa kamu dari setelan jas atau saldo di rekeningmu, tapi dari bagaimana kamu memperlakukan orang yang tidak bisa membalas apapun kepadamu. Jangan pernah mengusir orang hanya karena mereka terlihat biasa, karena dulu pun kita hanya orang biasa, dan dari merekalah hidup ini jadi seimbang. Kalau kamu punya kekuasaan nanti, gunakan untuk memperbaiki
bukan memamerkan. Kakek tahu kamu akan jadi orang besar. Tapi lebih dari itu, kakek ingin kamu jadi orang yang berhati besar. Tono menutup surat itu perlahan. Matanya memerah, dadanya hangat. Surat itu adalah alasan kenapa ia dulu memilih untuk tetap hidup sederhana, walau bisa bergelimang kemewahan. Kakeknya bukan hanya penjaga pintu hotel, tapi penjaga nilai-nilai yang kini Tono pegang erat saat ia sedang larut dalam kenangan. Ponselnya berbunyi pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor kantor pusat. "Pak Tono, permisi, ada tamu bernama Andra dari media nasional. Ingin wawancara mengenai perubahan budaya pelayanan di hotel mewah. Apakah Bapak bersedia ditemui sore ini?" Tono memandangi layar sejenak. Ia menimbang-nimbang. Setelah beberapa menit, ia membalas, "Silakan, tapi tolong jangan sebut saya sebagai pemegang saham. Saya ingin bicara sebagai tamu." Sore harinya, seorang jurnalis muda bernama Andra datang ke restoran hotel. Ia mengira akan bertemu pria berdasi atau setidaknya berpakaian formal. Tapi yang menemuinya adalah seorang pria paruh baya dengan senyum hangat dan pakaian sederhana. "Maaf, saya cari Pak Tono," kata Andra, agak ragu. Tono menjulurkan tangan. "Saya Tononya." Andra sedikit bingung, tapi segera duduk dan mengeluarkan buku catatannya. "Jadi, Bapak termasuk orang yang disebat-sebat sebagai penggerak perubahan pelayanan hotel ini ya?" tanya Andra. Tono tersenyum. "Saya hanya duduk di lobi dan diperlakukan dengan biur. Sisanya terjadi karena satu hal, kesadaran bahwa manusia harus diperlakukan sebagai manusia." Andra terdiam sejenak. "Tapi kenapa tidak marah, Pak? Kenapa tidak langsung mencopot staf yang bersalah? Bukankah Bapak punya kuasa?" "Untuck it." Tono menatap keluar jendela. "Karena kuasa bukan untuk membalas, tapi untuk memperbaiki. Saya tidak mau orang takut pada saya. Saya ingin mereka belajar, bukan dari rasa takut kehilangan pekerjaan, tapi dari rasa ingin jadi lebih baik." Andra mencatat cepat. Ia terlihat kagum, namun tetap penasaran. "Bapak punya latar belakang di dunia perhotelan ya?" Tono tertawa pelan. "Tidak juga, tapi saya dibesarkan oleh seorang penjaga pintu hotel, lelaki tua yang selalu membuka pintu untuk orang lain, bahkan saat dirinya sendiri lelah." Andra menatap pria di depannya itu lebih dalam. Tiba-tiba, cerita yang awalnya hanya untuk kolom gaya hidup di majalahnya berubah menjadi pelajaran hidup yang dalam. "Terakhir, Pak, kalau boleh saya tanya, apa sebenarnya yang Bapak cari dari semua ini?" Tono tersenyum. Ia menatap langit di luar yang mulai cerah. "Saya hanya ingin suatu hari, ketika cucu saya datang ke hotel ini, dia tidak perlu berpakaian mahal hanya untuk dihormati." Andra terdiam lama. Ia menutup bukunya perlahan. Di tengah kemewahan hotel, di antara lampu gantung kristal dan lantai marmer mengilap, duduk seorang pria sederhana yang tanpa disadari telah mengubah budaya sebuah tempat. Bukan dengan ancaman, bukan dengan jabatan, tapi dengan hati. Dan hari itu, Andra tahu bahwa ia tidak sedang mewawancarai pemilik saham hotel. Ia sedang mendengarkan pelajaran hidup dari seorang tamu biasa. 1 minggu setelah wawancara dengan jurnalis muda itu, suasana di Grand Tenera Palace tampak lebih hidup. Para staf kini bukan hanya lebih ramah, tapi juga lebih peka terhadap kehadiran setiap tamu. Tak peduli seperti apa penampilannya, dari lobi hingga ruang makan. Senyum kini bukan hanya prosedur, tapi sudah menjadi kebiasaan tulus. Di hari Minggu pagi yang cerah, Tono duduk di taman kecil di belakang hotel. Tempat itu tidak banyak diketahui tamu. Lokasinya tersembunyi, tenang, dan teduh dengan pepohonan rindang serta kursi kayu panjang. Di pangkuannya, Tono memegang buku kecil, membaca pelan sambil menyeruput kopi hitam hangat
Tiba-tiba, terdengar suara kecil dari arah semak-semak. "Permisi. Om ini tamu hotel." "Ya." Tono menoleh. Seorang anak laki-laki kecil berdiri di depannya, mengenakan kaos kaki 3/4 dan celana pendek sekolah. Usianya mungkin 8 atau 9 tahun. Wajahnya polos dan ingin tahu. "Iya, om tamu. Di sini," jawab Tono, tersenyum ramah. "Kamu siapa namanya?" "Farrell." "Om, aku ikut ibu. Ibu kerja di dapur hotel ini." "Oh, kamu anak Bu Retno ya?" Tono mengenal nama itu dari daftar staf dapur yang pernah ia baca. Farrell mengangguk cepat. "Iya om, tapi aku nggak boleh masuk ke hotel. Jadi aku nunggu di taman ini. Biasanya sih aku bawa buku gambar, tapi tadi ketinggalan." Tono menatap anak itu dengan penuh. "Kamu suka menggambar?" Farrell langsung duduk di kursi dekat Tono. "Suka banget om, tapi gambarku nggak bagus-bagus amat. Aku lebih suka gambar rumah, taman, sama hotel." Tono tersenyum. "Kalau begitu, mungkin suatu hari kamu bisa jadi arsitek hotel." Anak itu menggeleng cepat. "Aku nggak mau bikin hotel. Aku mau bikin tempat yang bisa ditinggali semua orang, yang nggak perlu pakai jas atau uang banyak buat bisa duduk di sofa empuk." Tono menoleh pelan. Kalimat itu sederhana, tapi mengena. "Kamu tahu nggak, Farrell? Ide kamu tadi, itu luar biasa," ucap Tono, menahan haru. "Beneran om?" Farrell menatap matanya, berbinar. "Iya," Tono mengangguk. "Kamu sudah punya visi. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar bangunan. Kamu sudah tahu apa itu rasa nyaman." Farrell tersenyum lebar. Lalu, dengan malu-malu, ia mengeluarkan sobekan kertas dari saku kecilnya. Di atasnya tergambar satu bangunan besar dengan taman di sekitarnya. Di atasnya tertulis dengan huruf balok, "Rumah untuk siapa saja." Tono menatap kertas itu lama. Matanya pas. Anak ini belum tahu apa itu saham, belum tahu siapa dirinya, belum tahu dunia perhotelan. Tapi ia sudah tahu nilai tertinggi dari sebuah tempat tinggal, kehangatan dan penerimaan. "Farrell," ucap Tono pelan. "Boleh om simpan gambar ini?" Anak itu ragu sejenak, lalu mengangguk. "Boleh, tapi nanti aku gambar yang baru ya. Soalnya itu satu-satunya yang aku bawa hari ini." Tono tertawa kecil. "Deal. Om tunggu gambar barumu minggu depan ya." Farrell berdiri dan memberi hormat kecil. "Siap, om," katanya riang, sebelum berlari kecil ke arah dapur di belakang bangunan hotel. Tono memandangi gambar kecil itu sekali lagi. Di situ tak ada desain mewah, tak ada kolam renang besar, tak ada lift kaca, hanya rumah biasa, taman sederhana, dan tulisan penuh makna. Saat ia kembali ke kamarnya, ia meletakkan gambar itu di meja kecil samping ranjang. Ia lalu menulis sesuatu di buku catatannya. "Seorang anak kecil hari ini mengingatkanku bahwa tujuan dari semua ini bukanlah membangun hotel terbaik, tapi membangun tempat di mana orang bisa duduk tanpa takut diusir dan merasa pantas untuk dihargai, meski tak membawa apa-apa." Farrell belum tahu siapa aku, tapi aku tahu dia telah menjadi salah satu guruku. Hari itu, Tono menghubungi salah satu tim CSR, perusahaan jaringan hotelnya. Ia minta dibuatkan program beasiswa untuk anak-anak staf hotel, khususnya bagi mereka yang memiliki minat di bidang seni, arsitektur, atau perhotelan. Dan tolong catat satu nama pertama untuk daftar calon penerima beasiswa, kata Tono di ujung telepon. "Siapa, Pak?" tanya stafnya. "Farrell, anak dapur yang menggambar tempat untuk semua orang, bantu dia mewujudkan rumah impiannya. Dan dari taman kecil belakang hotel itulah mimpi baru dimulai. Bukan hanya untuk Tono, tapi untuk generasi berikutnya." 3 bulan berlalu
Sejak pertemuan Tono dan Feral di taman belakang hotel, musim hujan mulai datang dan udara Jakarta menjadi lebih sejuk dari biasanya. Meski begitu, suasana hangat tetap terasa di dalam Grand Tenera Palace, hotel yang perlahan berubah bukan karena renovasi bangunan, melainkan karena cara orang-orangnya memperlakukan sesama. Hari itu, hujan turun lembut, membasahi jendela kamar tahun 1602. Tono kembali menginap di sana. Kali ini, dengan alasan yang berbeda. Ia tidak datang untuk menilai, bukan pula untuk sekadar istirahat. Ia datang untuk berpamitan. Di meja kecil di samping tempat tidur, tumpukan surat sudah rapi. Beberapa berisi laporan tahunan hotel, beberapa lainnya adalah surat rekomendasi untuk para staf yang telah menunjukkan perkembangan luar biasa. Salah satunya, Budi, yang kini menjadi koordinator keamanan cabang di Sedet Lane. Ada sebuah map khusus yang bertuliskan program anak-anak staf, beasiswa, dan pengembangan karakter. Di halaman depan, nama Feral tertulis paling atas. Tono berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja putih bersih dan celana apu-apu, sederhana. Di dadanya, terselip bros kecil berbentuk pintu kayu terbuka, lambang dari filosofi hidup yang ia pegang teguh. Pintu yang tak pernah tertutup untuk siapapun. Ia turun ke lobi, berjalan perlahan, menyapa beberapa staf yang kini sudah sangat akrab dengannya. Tak ada protokol khusus, tak ada keramaian, hanya satu senyum dari setiap orang yang mengenalinya, bukan sebagai bos besar, tapi sebagai Pak Tono yang mengajarkan cara melihat manusia dengan hati. Di lounge hotel, sebuah acara kecil sudah disiapkan. Ada makanan ringan, beberapa pot bunga, dan papan tulis kecil bertuliskan, "Terima kasih, Bapak Tono, dari kami yang pernah belajar diam-diam dari sikap Anda." Tono tersenyum saat melihatnya. Ia tidak meminta perpisahan ini. Bahkan ia sebenarnya tak ingin ada acara. Tapi seluruh staf sepakat bahwa seseorang seperti Tono pantas diberi penghormatan terakhir sebelum ia benar-benar melepas semua jabatan, saham, dan tugasnya di jaringan hotel itu. Acara berlangsung sederhana, tidak ada pidato panjang, hanya kata dari manajer baru, dari Budi, dan dari seorang resepsionis yang dulu juga pernah hampir mengabaikan Tono. Namun yang paling membuat suasana haru adalah saat Feral maju ke depan, membawa bingkisan kecil. "Om Tono," katanya pelan, "ini gambar baru yang aku janjikan waktu itu." Tono tersenyum dan menerimanya. Gambar itu lebih besar dari yang sebelumnya, dengan lebih banyak warna. Tampak bangunan dengan pintu besar terbuka lebar, taman yang luas, dan orang-orang dari berbagai latar belakang duduk bersama. Di atasnya tertulis, "Tempat untuk semua." Tono memeluk Feral pelan. "Terima kasih, Nak. Gambar ini lebih besar dari semua gedung yang pernah Om bangun." Sore itu, setelah acara selesai, Tono meminta waktu sendiri di taman belakang hotel. Tempat pertama ia bertemu Feral. Ia duduk di bangku kayu, menatap langit yang mulai cerah. Ia tahu waktunya sudah selesai. Tugasnya sebagai pengamat, pembimbing, dan pelurus arah pelayanan di hotel itu telah usai. Sekarang waktunya generasi baru mengambil alih. Mereka yang telah belajar bukan dari seminar atau buku manual, tapi dari kejadian nyata dan dari satu prinsip: jangan pernah menilai orang dari apa yang terlihat di luar. Sebelum meninggalkan hotel, Tono sempat berpesan pada manajer baru, jaga tempat ini bukan hanya sebagai hotel, tapi sebagai rumah. Karena tak semua orang datang membawa uang, tapi semua orang datang membawa harapan. 2 tahun kemudian, sebuah artikel muncul di majalah bisnis terkenal dengan judul "Hotel yang tak lagi hanya untuk orang kaya, kisah transformasi Grand Tenera Palace." Dalam artikel itu ada satu bagian khusus
yang menampilkan foto dinding kecil di taman belakang hotel. Di situ tergantung figura berisi gambar karya Vero yang diberi judul "Tempat untuk Semua." Tepat di bawah gambar itu tertulis kalimat pendek dari Tono yang diukir. Jangan ukur seseorang dari sepatunya, jasnya, atau tasnya. Ukulidari, bagaimana dia memperlakukan orang yang tak bisa memberinya apa-apa kembali. Tono dan begitulah cerita Tono berakhir. Bukan dengan kemewahan, bukan dengan berita besar di media, tapi dengan warisan nilai yang terus hidup di antara senyum para staf, sapaan tulus satpam, dan setiap pintu yang tetap terbuka bagi siapapun yang datang. Entah dengan koper atau hanya dengan secuil harapan. Akhir dari kisah, awal dari banyak perubahan.